Istilah ini tidak lazim ada di Australia. Grade, nggak ada. Adanya tuh year. Salah satunya adalah ada rapor 3 tahun. Gibran nggak punya. Dia bilang Gibran tuh hanya dicari-cari, hanya ketemu 2 tahun raportnya. 99,9% saya hakul yakin Gibran ini tidak punya sertifikat lulus. Dia tidak lulus SMA. Gibran tidak punya ini. Kalau dia punya, tunjukkan. Pendidikan yang pernah ditulis di Sekretariat Negara Gibran ini kebohongan publik. Penipuan, pembohongan publik ini. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Baru pulang semalam dari Sydney. Mas Roy Suryo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah segar kembali Mas atau masih ada capek sedikit? Tambah segar. Wih, tambah segar lah. Wah, luar biasa netizen. Jadi Mas Roy Suryo ini tambah segar setelah melakukan penyelidikan. Kalau di KPK dibilang penyelidikan. Penyelidikan ke lapangan langsung ke sumber primernya. Betul. Ya, karena kalau bukti itu harus ditemukan dari sumber primer. Bukan dari sumber-sumber sekunder. Betul. Ya. Sumber primer ada di UTS. Ya. University Technology of Sydney. In short. Ya. Oke, Mas Roy Suryo kan saya lihat sempat ke sana langsung ke universitinya itu. Apa nih yang Roy Suryo dapatkan yang semakin meyakinkan Anda? Yang menarik gini, Bang Abraham. Jadi kita senasib. Senasib. Karena ketika saya berangkat itu, saya bisa mengalami apa yang dulu Bang Abraham Samad rasakan. Waktu saya ke sana. Ketika di sana. Dibilang lari. Betul. Jadi saya monitor dari kanal-kanalnya termul itu. Wah, dibilang penetapan tersangka Roy Suryo melarikan diri. Wah, terus segera Polda kirim Interpol. Apa ini orang-orang sama ini? Nasib kita. Iya, tapi kan saya ketawa aja. Terus mereka kan pada bilang gini, Bang Samad. Mereka bilang, ini harusnya nggak dikasih lolos visanya. Alhamdulillahnya, ini saya harus bilang, Pak Abraham dan semua pemirsa Abraham Samad Speak Up. Saya itu kan mengajukan visa kan memang belum lama, ya gitu. Baru awal minggu pertama lah, Oktober yang lalu, ya. Dan visa datang itu, ya memang lebih dari seminggu. Tapi kira-kira 10 harian, nggak sampai 2 minggu. Dan alhamdulillahnya saya terima tuh visa untuk 3 tahun. Jadi visa yang panjang, multiple, dan kemudian bisa bolak-balik. Paling lama nanti kunjungan tuh misalnya mau balik lagi itu 3 bulan. Jadi Mas Roy, itu kalau Mas Roy dikasih visa 3 tahun oleh Australia, itu berarti catatan profilingnya Mas Roy di sana itu baik. Alhamdulillah. Saya paham betul cara dia memberikan. Siap, lah ya itu. Dan ketika kemudian minggu malamnya, nah ini makin menarik. Saya bertemu langsung, ini primary ya. Saya bertemu langsung dengan 5 orang, yang 5 itu adalah orang Indonesia. Ya. Dan kemudian 5 orang Indonesia itu adalah masuk ke UTS Insert. Pada tahun di mana Gibran itu juga konon lulus dari sana, konon. Mengakunya. Tahun 2006, ya. Jadi artinya ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Didasmen yang katanya Gibran itu lulus pada tahun 2006. Jadi orang-orang itu masuk 2005, 2006. Jadi saya ketemu tidak dengan orang yang jauh tahunnya, kan mesti nggak cocok. Seperti Cik Inalim itu, yang dia kata saya sudah cek di website. Satu, dia hanya cek di website. Kedua, website itu paling jauh, paling lama tuh tahun 2010. 2010 Insert memang sudah berbeda. Insert sudah membuka program tidak hanya kursus Inggris. Dia sudah buka namanya diploma sama foundation. Pada saat 2005 2006 tuh hanya ada kursus bahasa Inggris. Dan saya ketemu nggak hanya 1, 5. Short English course ya. Dan saya malam hari itu juga ketemu dengan seorang profesor, orang Indonesia, ya, Profesor Z namanya. Dia pengajar sudah hampir 20 tahun ya. Jadi sudah hampir puluhan tahun, jadi 17 tahun sekian gitu ngajar di University New England yang ada di Australia. Meskipun memang dia juga bilang, saya juga tidak mengajar di UTS, tapi saya tahu pasti, kenal lah. Ya namanya seorang profesor. Iyalah, punya antar jaringan. Kampus tahu lah. Jadi dia bisa menceritakan detail bahwa orang datang ke sebuah foundation atau dia datang ke sebuah kampus yang itu untuk matrikulasi, untuk pathway. Apa saja yang dilakukan dan kemudian nanti lulusnya apa. Profesor Z itu juga bahkan ketawa kalau lihat surat ini. Satu, Bang Abraham,
istilah ini tidak lazim ada di Australia. Grade. Nggak ada. Adanya tuh year. Jadi kalau tahun ya. Jadi grade 12 itu nggak pernah ada. Grade 12 itu apa ini istilahnya? Dan hal yang sama sebenarnya. Grade ini kan kalau di Indonesia dia mau bilang tingkatannya. Tingkatan, betul. Dan hal yang sama ini menariknya ya, pemirsa Speak Up. Pak gantinya Pak Dr. Sutanto, sekarang namanya Pak Eko Susanto. Itu pun ketika melihat surat ini di depan saya, di depan Dr. Resbon, di depan Dr. Tifa, di depan juga teman-teman yang lain ya, ada kemudian Mbak Menu, ada Jamada Girsa, mengatakan surat ini tuh ya, ini keajaiban dunia ke-9. Jadi dia mengaku sendiri. Aneh. Tidak pernah ada surat ini. Karena apa? Syarat untuk mendapatkan surat penyetaraan itu panjang. Ada 9 detail. 9 indikator. Betul. Salah satunya adalah ada rapor 3 tahun. Gibran nggak punya. Dia bilang Gibran tuh hanya dicari-cari, hanya ketemu 2 tahun raportnya. Nah, ya memang hanya 2 tahun, dia bilang gitu. Kan riwayat pendidikannya kan juga ngaco anak itu. Ketika kemudian KPU mengeluarkan riwayat pendidikan seperti ini. Nah, ini kan juga kita lihat bahwa urutan pendidikannya kan juga kacau. Artinya di sini yang katanya dia SMP masih di dalam negeri, Solo. Kemudian dia katakan SMA, padahal ini bukan SMA. Ini SMP plus 1 tahun. Betul. Ya, 2024. Ya. Kemudian dia katakan SMA di UTS Insert. Ya, 3 tahun. Ini juga ketawa nih Prof Z sama teman-teman yang lulusan Insert. Insert kok sampai 3 tahun tuh ngapain gitu. Bimbingan itu paling lama 9 bulan. Kursus kan. Kursus. Dan dia ngaku. Di depan Pak Iksan Katonde yang ngantarkan, Gibran ngaku kalau dulu dia pernah sekolah di situ itu hanya 6 bulan. Kursus bahasa Inggris. Dan tidak selesai. Dia bilang gitu. Saya hanya 6 bulan di situ kok Mas tidak selesai dan pulang. Jadi itu pengakuan dari mulut dia loh ya. Ini mirip-mirip dengan pengakuan ayahnya. Ya, Jokowi ketika ada seminar di UII tahun 2013 yang dia ngaku IP-nya kurang dari 2 itu. Jadi memang like father, like son ini. Ya, ayah sama anak sama. Nah, jadi sejarah berulang. Betul, sejarah berulang. Dan kemudian kita telaah lagi dengan teman-teman 5 orang itu dan 1 profesor tentang bagaimana pendidikan di UTS Insert ini. Dan artinya mereka sangat tertahan. Nggak mungkin ini ada 3 tahun. Pasti paling lama tuh setahun, paling lama. Atau 9 bulan. Makanya ini juga lucu lagi, Bang Rab. Ini kan dulu pernah kita bahas bahwa antara 1-2 lembaga resmi saja di Indonesia. Nah, ini aja kan tidak sama. Ini SMP sama SMP ya, tahunnya oke, 99. Tapi ketika kemudian Orchard Park 2002-2004 oke, Orchard Park. Tapi kemudian setelah ini kalau yang didaftarkan dia sebagai CV resmi tadinya, dan ini Setnek loh ya, Kementerian Setnek. Dia MDIS dulu, Management Development Institute Singapura. Baru kemudian 2007-2010 dia ke UTS. Seolah-olah ini pasca sarjana. Harusnya yang benar kan gini. Jadi antar lembaga negara aja nggak cocok. Satu lagi Bang Abraham. Nah, apalagi dengan data yang pernah dimuat oleh lembaga kantor berita resmi Antara. Ya, Antara itu pun bahkan menuliskan dengan tidak tanggung-tanggung bahwa Gibran itu konon pernah ya. Nah ini, mohon maaf. Kalau kita baca di sini lebih dahsyat lagi. S1-nya MDIS. UTS itu S2. Ini Antara ya? Antara loh. Kantor berita resmi. Kantor berita resmi. Dan ini publikasi ketika Gibran itu dipasangkan dengan Pak Prabowo. Artinya hal kayak gini, ini kan konyol banget gitu loh. Penipuan, pembohongan publik ini. Sampai akhirnya yang menarik, paling menarik, 5 orang itu saya tanya. Saya kalau hanya ketemu Anda, meskipun sudah ada videonya, orang Indonesia nggak akan percaya. Ya, sudah ketemu langsung. Apalagi yang hanya konsultan pendidikan Cik Inalim itu, yang hanya ngomong, oh saya dapat cerita dari teman saya yang dulu pernah bekerja di Insert. Satu, dia hanya dapat cerita. Temannya saja itu sudah nggak kerja lagi di Insert. Jadi itu kalau dalam istilah hukum, testimonium di auditu. Hanya menceritakan, omong ke sini, omong ke sini, omong. Saya akhirnya, Bang Abraham, 5 orang itu dengan berani menunjukkan, ya, Mas, coba tantang gitu. Punya nggak dia ini? Inilah yang namanya sertifikat tanda lulus. Ini maaf, saya kaburkan namanya, ya, karena untuk melindungi privasi orang yang bersangkutan. Saya dapat 5. Dan ini, kalau saya pernah disalahkan oleh orang-orang termul yang nggak ngerti, ngapain ke UTS? Lah ini kan jelas UTS.
Semua ini di bawah University of Technology Sydney. Hanya ini merupakan bagian yang sekarang jadi UTS College. Dan kemudian inilah ketemu orang yang punya sertifikat. Dan dia jelas betul. Dia menyelesaikan pendidikannya, ada yang tahun 2005, ada yang tahun 2006. Dan saya juga kasih tahu. Dan ini jujur orang ini. Kalau dia nggak jujur, dia nggak mau keluar. Dia dapat C. Iya, itu. Saya aja dia keluar. Saya aja. Karena apa? C itu pas. C itu lulus. Iya, cuma pas tuh. Cuma pas, ya pas banget. Sambil bercanda dia bilang, Mas tahu nggak saya dapat C? Apa itu? Cum laude dia bilang C-nya. Jadi dia nggak dapat A, dia nggak dapat B aja nggak apa-apa. Yang penting dia selesai. Yang penting dia selesai untuk lower advance dan dia selesai advance. Itu untuk rank 9 dan rank 10. Artinya, Pak Abraham, alhamdulillah lah. Misi, kalau boleh dikatakan misi, berhasil, sukses, luar biasa. Ya, hanya dalam waktu 3 hari. Hari pertama kita bedah buku, ya. Hari kedua saya melakukan exploring dulu, ya, ke tempat lama. Investigasi. Dan satu lagi yang paling menarik, di hari ketiga itu, saya tidak hanya ketemu dengan orang-orang Indonesia, saya ketemu dengan guru di UTS Insert. Guru langsung. Orangnya namanya Mr. Sam. Samalah dengan Pak Sam kalau di sini gitu. Dia guru bahasa Inggris. Dan memang kenapa kami ngobrol di luar? Karena dia juga tahu menghargai profesi. Dia bilang, sorry, not here. It's surveillance camera gitu. Jadi dia nggak mau dianggap ada dia ngasih keterangan. Makanya kita ngobrol agak di luar pintu gitu. Tapi itu obrolannya yang menarik adalah saya, Profesor Z, kemudian juga Pak Agus, kami tanya detail, diskusi kita, isi dari pendidikan dari UTS Insert itu apa? Kemudian apakah lulusan UTS Insert itu bisa diterima di kampus lain atau tidak? Kemudian peta pelajarannya apa? Wow, dia detail banget menceritakan. Memang bentuknya guru di sana itu kalau orang mengatakan itu Roy Suryo salah itu yang diwawancara malah petinju. Orangnya gede, gagah, santai gitu Pak Kas. Ya namanya di luar negeri lah, iya kan? Santai banget itu. Mahasiswa aja banyak yang cuman pakai kaos kayak pentongan gitu. Banyak gitu loh. Ada juga yang mahasiswi kita yang pakai kerudung, pakai hijab. Ya itulah di negara tetangga. Warna-warni gitu. Jadi saya ngobrol, alhamdulillah kami ngobrol lama itu sekitar 10 menitan. Ya, kemudian sebenarnya agak panjang kalau dengan canda-candanya. Hampir setengah jam, tapi karena dia kemudian juga ada acara, ya udah. Jadi, kita tuh satu ketemu kampus lama, ketemu mendatangi rektorat, datang ke kampus yang sekarang, ketemu dengan anak-anak lulusan asli yang punya sertifikat, bukan KW ya, bukan KW, ini bukan kaleng-kaleng nih sertifikat ini. Ketemu dengan profesor yang meskipun SKP juga nggak pernah mengatakan profesor itu jadi UTS, profesor itu tapi dia sudah 17 tahun ada di, ketemu dengan dosen, mau dikejar apa lagi? Kalau hanya dibandingkan dengan yang katanya konsultan. Nah, konsultan pendidikan pun saya juga mampir, Pak Abra. Banyak konsultan kayak gini. Banyak di sana. Banyak. Dan isinya apa? Itu kan broker. Duit aja, pokoknya datang. Gampang. Ayo silakan datang. Broker. Isinya itu aja mereka. Dan ya itu sama dengan LIM itu, INALIM itu. Dan sebenarnya di Indonesia kan juga ada. Iya, banyak. Iya kan? Nggak perlu, tapi kan mereka bilang pokoknya datang aja ke sini. Nanti apa-apa bisa. Satu, mereka itu hanya berpikir pendek, pokoknya dapat cuan. Ya, konsultan. Jadi hati-hati ya para orang tua kalau ketemu dengan konsultan kayak gitu, abal-abal itu, ya gitu. Anda lebih baik ketemu dengan lulusan. Langsung orang yang pernah, mungkin ada putra-putri atau kerabat yang pernah sekolah di luar, mau itu di London, mau itu di Inggris, mau itu di KL, mau ada di Australia, yang sama-sama Cambridge kurikulum. Nggak apa-apa, tanya dengan baik. Jadi akan ngerti yang namanya ada O level, yang mana S level, yang mana A level. Kemudian itu. Jadi ketika sudah selesai, ya kemarin saya pulang. Gitu. Dan luar biasa kayak. Jadi jangan dulu Mas Roy. Jadi sumber primer yang Anda dapatkan ini lengkap ya? Sangat lengkap. Ya. Dan kesimpulannya apa tuh? Kesimpulannya dengan sangat jelas saya katakan. Pendidikan yang pernah ditulis di Sekretariat Negara Gibran ini kebohongan publik. Satu. Ya. Yang kedua, apa yang ditulis di dalam riwayat pendidikan yang ada di KPU yang dia detail tadinya adalah urutan tahun berapa itu adalah juga itu kebohongan. Tidak sama ini, maaf. Nah, ini juga tidak sama. Apalagi sebenarnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu mencatat ini tidak tepat tahunnya, bukan 2002-2004, hanya
di tengah-tengahnya ini 2003 sampai bulan apa. UTS ini juga tidak 3 tahun. Karena dia mengatakan dia lulus tahun 2006. Dan yang paling penting, surat ini adalah surat yang ilegal. Bang Abraham, surat ini dibuat untuk keterangan tahun 2006. Ya, 2006 yang katanya grade 12. Padahal jelas betul di Kementerian Didasmen itu untuk mendapat nyatakan itu harus lulus 26 mata pelajaran. Betul. Apakah di Australia, di Insert Australia atau di Singapura itu ada mata-mata pelajaran yang dipersyaratkan bahasa Indonesia, Pancasila? Nggak ada kan? Kok bisa dapat setara dengan SMK? Terus surat ini paling, ini kalau istilah saya guyonan Sri Mulat ini. Kan surat ini keluar tahun 2019 ketika dia menjadi wali kota. Surat untuk menjadi wali kota saja itu ditandatangani oleh Ses Dirjen. Surat ini dipakai lagi untuk dia nyalon wapres. Tahu yang melegalisir siapa? Kepala Subbagian Tata Usaha. Jadi hanya kepala bagian TU yang kemudian melegalisir surat ini. Harusnya bagi akademik. Loh lah, ya bagi akademik atau sekelas dengan dirjen lah. Kok bisa TU ini? Ini kan konyol kan. Dan yang paling penting, saya sudah tantang ketika saya landing di Bandara Soekarno-Hatta. Mantap. Gibran tidak punya ini sertifikat. Kalau dia punya, tunjukkan. Ya, akan kita cek nanti keasliannya. Ya, kalau dia meniru ini, saya juga tahu nanti. Ini ada beberapa yang sebenarnya saya modif dikit. Dibongkarlah secara IT ya. Dibongkar secara telematika. Gitu. Jadi itu Pak Abraham anunya. Perjalanan panjang kita dan saya ceritakan, nggak ada yang saya tambahin, nggak ada yang saya kurangi di Abraham Samad Speak Up. Oke, luar biasa nih. Itu 100%. Jadi ini kan sumber-sumber primer menurut saya. Jadi Mas Roy ini sudah bisa menjadi Ketua KPK ini, cara investigasinya ini sesama cara memahami hukum. Mudah-mudahan ke depan Mas Roy jadi Ketua KPK. Mas Roy, ini ada pertanyaan nih dari netizen. Katanya apa yang mendorong nih Mas Roy sehingga betul-betul mau ke tempat di mana yang kita persoalkan di Sydney? Apa yang mendorong Mas Roy? Satu gini, saya menghormati istilah anak sekarang nih, kekepoan masyarakat, kekepoan netizen. Kalau kita tidak ibaratnya ya anggap aja kita ada makanan, kita tidak melihat langsung, megang langsung, kita mungkin nggak akan percaya itu makanannya ada atau enggak, karena artifisial juga banyak. Apalagi hanya dikasih disinformasi kayak si Ci Inalim itu, yang berkali-kali bilang saya dapat cerita dari orang yang dulu pernah bekerja, dia cuma dapat cerita doang, dan sekali lagi konsultan-konsultan kayak gini tuh yang dipikir tuh cuan. Ya ini tuh broker. Hati-hati. Anak kita ini kemarin ketika saya pulang, saya kebetulan ketemu dengan salah seorang sahabat saya, kakak kelas saya yang lagi ngantar anaknya pulang dari Australia, dan dia juga cerita, Mas, ini saya ngantar anak sekolah. Tahu gitu anak saya nggak usah saya ajak berangkat. Kalau cuma dapat kayak gitu dari para ini, konsultan-konsultan kayak gini nih, abal-abal banyak banget, gitu. Jadi dia pokoknya karena semuanya itu sebenarnya bisa didapatkan di Indonesia kalau hanya course. Terus setelah itu dia jalan ke sana atau selesaikan pendidikan di dalam negeri supaya nggak kesulitan. Kalau gini kan harus penyetaraan, harus gini kan susah. Dan memang kurikulumnya nggak sama. Dan yang kenapa saya harus ke sana? Satu Pak Abraham, saya memang mengemban amanah dari 3 serangkai ini. Saya, Dr. Rismond, dan Dr. Tifa, itu kan memang kami ini concern betul. Dan memang kami akan menulis buku yang selanjutnya. Jadi setelah Jokowi White Paper, itu kan sebenarnya kita mau menulis buku yang judulnya adalah Jokowi's Life, gitu ya. Gitu. Tapi kemudian karena ada kebutuhan agak mendesak, kita menulis yang Gibran Black Paper. Bang Rismond juga punya judul sendiri, nggak apa-apa. Nanti bagian dari tulisan Bang Rismond itu akan masuk dalam buku Gibran White Paper. Kalau Bang Rismond judulnya Gibran Endgame. Oke. Jadi kami itu memang akan menuliskan ini secara ilmiah. Untuk ilmiah, tidak boleh kita hanya menerima informasi testimonium di auditu. Hanya dari katanya. Semua bukti ini primer. Saya dapatkan langsung dari orangnya, saya scan. Ini bukan di foto loh ini, di scan. Jadi saya mendapatkan, langsung kita cari business center, kita scan. Jadi detail banget ini, gitu. Kemudian juga sampai ke nilai-nilainya juga muncul, ya kan? Jadi clear banget. Nah, dari situ maka kami
akan bisa mempertanggungjawabkan. Nah, kalau ini nggak 99,9%, 100% kalau bertanggung jawab ya tentang ilmu apa yang saya tulis. Yeah. Dan satu lagi bahwa kami pergi ini kan karena benar-benar kami itu menutup dari apa ya suara-suara bohong yang mengatakan itu ada bohir. Enggak. Saya berangkat juga dari coach saya sendiri. Saya datang di sana juga nginep di rumah teman-teman diaspora, berangkat dengan ekonomi kelas ya gitu. Tidak tinggal di hotel ya? Enggak lah, jalan juga dengan diantar teman-teman di sana. Dan ini alhamdulillahnya, tahu nggak Pak Samad dan juga teman-teman, ketika setelah selesai acara diskusi buku itu, saya justru diantar oleh mantan Termul, jadi oleh mantan pendukung sono gitu, yang sudah tobat. Oh, Termul yang sudah tobat. Termul yang sudah tobat dan dia ada rekamannya. Dia cerita kalau wah zaman dulu saya ditipu, dikibulin, saya bikin kaos banyak sekali gambar itu gitu dan akhirnya harus disebar-sebarkan gitu. Bung Roy, ya. Ini kan Anda sudah menemukan nih fakta-fakta, bukti-bukti berupa bukti-bukti surat ya. Kemudian juga Anda sudah lihat realitas kampus dan sebagainya. Udah ketemu juga para saksi. Betul. Udah lengkap. Saksi primer. Saksi primer ya. Ada lulus dosen. Asli 2005 2006. Ada dosen, ada pengajar. Dan ada pula orang yang mengantar. Ada orang yang dititipkan kan. Gitu. Jadi ibaratnya udah lengkap nih bukti-buktinya. Karena lengkapnya bukti-bukti ini, maka Mas Roy sudah simpulkan ini bahwa Mas Gibran ini memang nggak pernah selesai ya. 99,9% saya hakul yakin Gibran ini tidak punya sertifikat lulus. Dia tidak lulus SMA. Bahkan kalau dikatakan surat ini ilegal dan surat ini akan kita desak ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, ke Profesor Abdul Mukti untuk dicabut, ya. Berarti syarat dia untuk sekarang menjadi posisi wapres gugur. Berarti dimaksudkan. Betul. Bahkan kalau Termul kan nggak kurang akal. Oh kan ada aturan dari PKPU, peraturan KPU. Ya itulah namanya pemufakatan jahat. Pemufakatan jahatnya kan gini. Di PKPU nomor 19 tahun 2023, Pak Abraham, memang ini jahat banget. Ternyata sudah diketahui kalau memang Gibran itu nggak lulus SMA kan. Disisipkan aturan di situ, di pasal 18. Pasal 18 ayat 1, semua calon harus lulus SMA. 18 ayat 3, khusus untuk calon presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki ijazah atau tidak lulus SMA, bisa pakai ijazah S1. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Orang nggak lulus SMA kok pakai ijazah S1. Tapi itu kan untuk presiden dan wakil presiden. Sedangkan surat ini kan untuk dia wali kota dulu. Ya kalau ini sudah gugur, kewali-kotaannya sudah gugur, MK yang keputusan kontroversial 90, itu juga otomatis gugur. Kan di sana kan bukannya tahun, 40 tahun atau di bawah 40 tahun, tapi pernah memegang jabatan. Nah, jabatannya gugur ketika wali kota, karena tidak ada pasal di PKPU yang untuk syarat wali kota. Dia hanya ngasih syarat untuk presiden dan wakil presiden. Batal demi hukum. Batal demi hukum. Siapa tahu mereka melakukan hal yang aneh-aneh. Dan memang ada beberapa cerita lucu nih. Sebentar sebelum saya sampai ke primer. Jadi saya kan berangkat bersama dengan Pak Agus Yunanto, ya sekjen dari FDI, sekjen dari Forum Diaspora Indonesia. Ketika berangkat, mulai dari check-in, ramah banget petugas. Tapi ramah tuh kita malah kadang-kadang, aduh agak ragu, agak curiga. Harus antisipasi. Betul, jangan-jangan seperti almarhum Mas Munir kan. Gitu. Lu kan cerita itu juga ada. Ramah-ramah. Roy Suryo mau dimunirkan gitu. Gitu. Jadi ketika berangkat, kemudian saya ditawari juga, Pak Roy, nih pesawatnya kosong, Bapak mau kita nggak usah, saya bilang gitu. Ya, di upgrade nggak usah. Saya tetap di ekonomi, tapi kasih yang enak. Siap Pak. Jadi saya dikasih di emergency row, yang legroomnya panjang. Dan samping kanan saya, samping kanan kirinya Pak Agus itu juga kosong. Jadi 4 kursi itu hanya untuk satu-satu semua kan. Jadi kan begitu perjalanan kan kita bisa tidur, enak banget. Nah itu satu. Sampai di imigrasi sana itu juga, waduh semuanya lancar. Nggak ada satupun hambatan ya karena kita juga belajar banget kan ya, Australia kan agak ketat. Jangan bawa buah-buahan segar, jangan bawa makanan basah dan lain sebagainya. Itu ya kita ikuti ya, jangan sampai kita konyol. Nah ini panitia yang mengadakan acara di esoknya di Yaguna Community Center itu kan memang terus terang saja Bang Abraham itu kan masih agak ragu-ragu juga.
Jadi artinya saya benar-benar bisa datang nggak, ya kan? Jadi mereka tidak publish acara, ya kan? Mereka hanya dari mulut ke mulut saja, tapi banyak yang menyaksikan, terus banyak yang bilang, alah paling cuma Zoom nanti, gitu kan? Nah, baru ketika benar-benar saya touchdown di Bandara King Smith itu, ya kemudian dipublikasikan. Jadi publikasi acara itu hanya H-1. Alhamdulillahnya, ya dari sekitar 200 kursi yang disediakan, ya hanya tersisa sekitar ya 10-20, ya 170 orang lebih lah gitu. Awalnya memang agak-agak ragu-ragu, tapi begitu sudah 1 jam berjalan penuh, ya. Dan ini yang saya harus jawab, saya harus tangkal ini harus tolak isu-isu atau hoax yang disampaikan oleh para termul itu. Memang betul, saya ke sana tuh bawa buku Jokowi White Paper, kan buku itu ya kita nggak ibaratnya nggak terus jualan kayak di pinggir jalan jualan gitu kan nggak, kan itu diantara teman-teman ya ada yang mau mendonasi. Saya bawa 5 buku edisi premium, Pak Agus bawa edisi standar 10, saya bawa 5. Langsung ya, mulai dari pembukaan registrasi itu, serut habis 14, tinggal 1. Nah, 1 itu yang memang kami lelang. Lelangnya memang agak-agak lambat gitu, karena dilelang dengan harga di atas rata-rata kan. Harga buku yang kalau di kurs itu hanya $50 Australia, itu kan kita buka dengan penawaran awalnya 100, terus langsung naik 200. Nah, 200 itu agak panjang. Tapi naik lagi jadi 300, akhirnya $350. Berarti kan ya lumayan lah 4 jutaan gitu. Terus kami bawa kaos. Ya, kaos Jokowi White Paper hitam. 48 piece kaos itu kami bawa. Habis langsung mereka pada beli. Jadi ini sekaligus menolak ya, atau bahkan saya membantah, atau ini faktanya ya, bahwa apa yang sekarang coba difitnahkan oleh para termul itu tentang buku itu nggak laku dan sebagainya itu terpatahkan. Jadi itulah hari pertama. Jadi sekali lagi terima kasih para pemirsa ya, khususnya pemirsa Abraham Samad Speak Up yang turut mendoakan kami, Bang Bram. Ya. Kita harus doakan supaya Mas Roy selamat. Amin. Nah, ini poin paling pentingnya. Acara masuk ke persiapan hari berikutnya. Saya mau ke UTS InSearch kan. Jadi ketika saya landing itu hari Jumat malam, Sabtunya kita menyelenggarakan acara di Yaguna itu. Minggu tadinya kan kosong. Panitia nawarin, Mas Roy mau kita antar jalan-jalan gitu. Kok kayak Gibran aja jalan-jalan gitu. Kita ke sini itu kerja gitu, research gitu ya. Gitu. Jadi ngapain juga mau ke Opera House ya, ke Bandy Beach itu. Udah selesai. Iya lah, itu kan kayak gitu kan. Apalagi saya tanya ke panitia, itu jangan-jangan Gibran dulu ke King Cross gitu ya. Astagfirullahaladzim. Mereka bilang, oh itu off the record gitu. Tapi ya paling nggak berani lah dia sama anak dan istri waktu itu. Jadi, nah saya di sini ketemu langsung ini dengan teman kita, sahabat kita, yang memang tahun 2018 yang lalu itu ditugasi oleh Konjen di Sydney sana untuk mengantar Gibran Raka Buming Raka ketika Gibran itu nebeng. Ayahnya Jokowi itu lagi ada kunjungan ke bilateral ke Australia. Itu sudah jadi presiden? Sudah jadi presiden. Itu dia ketemu dengan Perdana Menteri Malcolm Turnbull. Ya. Nah, si Gibran ini ikut-ikut adiknya. Maksudnya adiknya itu kan dulu nebeng. Nebeng. Nah, Gibran ini nebeng juga. Istilah nebeng ya? Nebeng lah, nebeng bapaknya. Ya, karena dia nggak ikut pertemuan resmi, dia wisata. Gibran berangkat sama istrinya, ya Selvi Ananda, sama Jan Etes. Nah, diantar sama orang yang ditugasi oleh Konjen, nah yang namanya itu Pak Iksan Katonde. Ya, Iksan Katonde. Ya. Nah, Pak Iksan itu orang Indonesia yang sudah dapat permanent resident 38 tahun di Australia. Sudah ada PR-nya ya? Sudah. Saya pun nginep di situ. Ya, karena atas kebaikan hati teman-teman Forum Diaspora, kita mau ke hotel, nggak usah lah di rumah sahabat. Rumah Pak Iksan tuh jangan dibayangkan rumah yang kecil, nggak ada, besar lumayan. Jadi artinya saya sekaligus geram ya dengan para termul ini yang mengatakan, wah jangan percaya dengan, maaf ini kan mereka mengatakannya sopir gitu. Loh, ya memang kalau kita di luar negeri itu kan kita harus struggle ya kan gitu. Mau menyopir, mau cuci piring, ya mau di kafe. Dan itu pekerjaan yang banyak duitnya. Itu makanya. Jadi kan bisa semakin rendah kualifikasi, semakin tinggi gajinya. Tinggi gajinya. Jadi artinya ini orang-orang kita itu kan kadang-kadang sangat merendahkan orang itu. Tapi yang paling penting apa? Informasi dari Pak Iksan Katonde itu yang penting. Karena dialah juga yang tahun 2018 yang tadi ngantarkan Gibran itu keliling ke Opera House, ke Bandy Beach, ke market gitu. Tapi
sekaligus Gibran tuh minta diantar ke katanya dulu adalah bekas dia pernah sekolah di situ. Nah, jadi dia minta diantar ke daerah di dekat Chinatown di situ di Sydney. Itu tempat di mana dulu disebut sebagai Insert UTS ya gitu. Tapi dulu namanya masih Insert Course. Ya, Insert Course. Masih terpisah UTS. Iya, masih terpisah, masih belum diakuisisi oleh UTS. Nah, dan Gibran waktu itu nggak berhenti katanya, cuma nunjuk gedungnya gitu. Jadi dari dalam mobil nunjuk. Saya berhenti. Jadi pada hari Minggu itu kesempatan saya, Pak Iksan, kemudian juga Pak Agus Yuranto yang ikut membuat videonya dan beberapa teman lain ya Forum Diaspora yang tadinya juga datang pada saat bedah buku, ngantar juga kami dan ke bekas gedung dari Insert UTS itu. Memang itu sudah tidak di situ lagi. Jadi nggak ada yang bisa kita dapat apa-apa dari situ. Tapi intinya kalau kita rekam menelusuri sejarah, bekasnya ada. Gedung itu sekarang jadi 187 Thomas Street ya di situ. Jadi tempat untuk college yang lain. Di Thomas Street ya? Ya, di Thomas Street. Nah, tidak jauh dari situ, itu ada pusatnya UTS, University of Technology Sydney. Nah, kami juga ke situ. Ya, karena itu hari Minggu. Ya kan tutup. Nah, jadi kami bikin lucu-lucuan aja di situ. Nah, itu yang bikin para termul marah. Panas ya kan gitu. Karena saya foto-fotoan di situ, terus di dalam itu ada tulisan UTS alumni ya gitu. Terus saya bilang, saya nantang, "Ayo Gibran, berani nggak foto di tulisan itu?" gitu kan gitu. Kan kalau kata UGM seperti bapaknya masuk sehari 2 hari aja alumni dia, ya kan? Alumni itu kan bukan berarti lulusan kan gitu. Nah, ayo gitu saya tantang. Tapi dengan begitu, kami sudah tahu pasti rute yang harus kami tempuh besok harinya, ya ketika kami mau datang benar ke UTS Insert, ketika kami datang. Jadi sengaja ini Pak Abraham, saya mau mancing para termul kemarin. Keluar dari kandangnya. Ya, saya keluarkan dulu video-video awal itu, ketika saya mendatangi tempat yang tutup, ya ketika saya datang ke hostnya, ke kampusnya, ke induknya, ke rektoratnya gitu. Supaya Pak, kita lihat komentar mereka dan mereka itu sudah langsung suudon luar biasa. Ngapain datang ke tempat yang tutup? Ya harusnya nggak ke sana. Termasuk salah satu yang katanya ngaku didewi-dewikan sebagai pakar pendidikan. Ya, Ci Inalim namanya. Ya, itu yang bilang kalau wah itu salah Roy Suryo mendatangi tempat itu kan dia menganulikan mau ke UI tapi yang didatangi kampus lain gitu. Loh yang hari Minggu ngapain juga kita maksa ke kampus gitu kan. Tapi benar-benar kacau ini logika orang-orang ini karena dia itu mendapatkan kalau istilah hukum Pak, Inalim saja yang katanya ngakunya sebagai pengamat atau konsultan, tapi ya namanya konsultan nama kelar lah. Saya juga ketemu kan akhirnya saya tahu akhirnya bagaimana sifat Inalim itu dari beberapa konsultan. Ya, konsultan itu kan dipikirkan cuma duit. Iya kan, jadi pokoknya datang aja, sekolah aja. Gitu, pokoknya apa aja bisa, sekolah ayo sekolah. Ini diterima di sini nanti juga bisa ke tempat lain. Prakteknya kan belum tentu begitu gitu loh. Nah, itu jadi saya bisa memahami sifat dia. Jadi ini kalau dalam kisah itu supaya gampang menggambarkannya, kangen ini. Saya gambarkan dengan wayang. Iya. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Alkisah di negara Wakanda, Indonesia. Di Sydney. Kisah bukan hanya terjadi pada bapaknya, Petro. Aku Petro pernah jadi raja, tapi ijazahku palsu. Juga terjadi pada Fufu Fafa, anaknya. Aku juga palsu, Pak. Sekarang lagi diteliti oleh Tri-RRT. Waduh, kerahkan para termul untuk mengacau mereka. Wah, makanya termul ini banyak sekali sekarang. Wah, ada yang pernah muncul di acara di TV Right bersuara pakai rambut-rambut. Nah, ada yang pernah nantang untuk demo di depan Polri pakai hanya pakaian dalam. Nah, ini yang mulutnya jelek banget itu. Wah, ada yang omongannya jelek banget. Pokoknya penjara gitu. Itu. Tapi ada yang pernah mau berkelahi, sekarang dia ngumpet gara-gara dia jadi terpidana. Ya, dan dicari oleh kejaksaan Matutina ya. Ini dicari. Nah, maka muncullah kesepakatan dari trio RRT. Wah, Kanjeng. Ini Kanjeng Raden Mas Multimedia ini. Bersama dengan ini sahabat-sahabat karibnya. Ada Dr. Tifa Usia Tiasuma, Dr. Tifa ya.
Iya, ini Dr. Tifa. Ada juga Dr. Rismond Hasiulan Sianipar. Ya. Kami Trio RRT akan terus bertekad membongkar bukan hanya ijazahnya Petro yang sudah kami terbitkan buku, tapi juga ijazahnya si Fufu Fafa. Alhamdulillah, sampai dengan di Australia, ketemu dengan Bathara Guru. Siapa Bathara Guru? Profesor. Jadi bukan kaleng-kaleng. Prof sih. Ya, kami ingin tahu sejarahnya. Wah, dapatlah kita semua keterangan, termasuk kepastian bahwa profesor mengatakan surat ini abal-abal gitu. Nggak mungkin ada surat seperti ini. Jadi profesor juga menyarankan kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di Indonesia, ya, surat yang abal-abal ini tidak sah, harus dicabut. Purnawirawan TNI Polri juga menyambut gembira hasil penelitian. Bumiku akan goncang-ganjing. Insya Allah, Fufu Fafa akan cepat dimaksudkan dan dia hanya bisa bernyanyi. Rasa gelap, hidup cemas, dunia gelap. Fufu Fafa, maksulin saja. Fufu Fafa, maksulin saja. Bumi selesai. Luar biasa Mas Roy. Mudah-mudahan apa yang Mas Roy dapatkan di Australia nih ya, berupa bukti, fakta, keterangan-keterangan saksi, siap, bisa dijadikan alat, bisa dijadikan bahan bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus ini. Kami jamin, ya Pak Abraham, karena ini sekali lagi ini bukti primer. Dan saya sendiri yang melakukan. Dan tidak hanya dengan orang, dilengkapi dengan video. Rekaman semua pembicaraan. Saya lihat Mas Roy bawa kamera besar, canggih ya. Ini kamera canggih untuk mengabadikan secara detail dan itu merekam dengan high definition, ya 4K ya, gitu. 4K. Ya jadi malah 5K itu ya, itu sangat detail dan itu apa? Ya saya kan memang dari dulu hobi fotografi. Kan banyak teman yang mengatakan, Roy suruh kapan belajar foto? Padahal dari dulu ya. Dari tukang potret. Dan kami ketemu dengan orang yang kebetulan dosen itu. Namanya ini. Nah, namanya ada di apa kaos ini. Apa itu Mas? Namanya Sam. Tapi bukan Samsul. Samsul adalah Azam Sulfat. Ya. Nah, itu kan kami nggak pernah milih kan. Dosennya nama siapa? Dosennya namanya Sam. Samsul. Jadi mudah-mudahan semua yang Mas Roy dapatkan ini bisa dijadikan bahan ya. Amin. Bagi Kementerian Pendidikan. Pasti bisa. Untuk mengambil langkah konkret agar menyelesaikan masalah ini. Karena jangan sampai nanti ini menjadi sejarah kelam ya. Betul. Kira-kira seperti itu. Kami jamin Pak Abraham kakak saya berani sampaikan di Abraham Samad Speak Up. Dan tidak ada yang saya tambahin. Tidak perlu saya lebih-lebihkan. Tidak perlu saya kurangi. Dan bahkan dilengkapi dengan rekaman video, rekaman audio, dan bukti-bukti semua yang ada. Luar biasa, mudah-mudahan mencerahkan kita, mengedukasi kita, sekaligus menuntun kita Mas Roy untuk menemukan sebuah kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.